Apa kabar pemirsa Satu Televisi? Kali ini berjumpa lagi dengan saya Mega Tunjung Hapsari dalam acara talk show bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulung Agung. Oke, baik pemirsa Satu Televisi, demikianlah tadi adalah video profile dari Dekanat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, kali ini kita akan lebih dekat dengan siapa saja sih dari Dekanat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulung Agung. Sudah hadir bersama kita semuanya di tengah-tengah acara pada acara hari ini, yaitu ada Bapak Dekan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Bapak Dr. Ahmad Rizkon Kamami LC.MA. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya Pak? Ya, semangat. Semangat dong pastinya. Dan di sebelahnya ternyata masih ada juga ada Bapak dan Ibu dari Wakil Dekan FUAD. Yang pertama yaitu kita sapa dulu. Assalamualaikum dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Haji Teguh, Magister Agama. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya, tetap semangat. Semangat. Kita sapa tetap dulu adik-adik maba dari FUAD. Ya, selamat datang adik-adik maba Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 2020-2001. Usuluddin Adab dan Dakwah tetap jaya. Oke, luar biasa. Nah, di sampingnya masih ada satu lagi, yaitu adalah Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan serta Keuangan, yaitu Bapak Dr. Haji Nurpolis, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangatnya tetap sama ya Pak. Dan di sebelahnya ini nggak kalah menarik ini. Ada yang paling cantik ini di antara Bapak dan Ibu semuanya. Adalah Ibu Dr. Hajah Salamah Nur Hidayati, Magister Agama, yaitu adalah Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa, sehat G? Alhamdulillah. Bisa disapa dulu adik-adik maba kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, selamat datang di FUAD. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi adalah para jajaran dekanat yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulung Agung. Nah, sekarang lebih dekat kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dekannya ini. Halo Bapak, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat pada hari ini. Nah Bapak, terkait dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ini bisa diceritakan bagaimana perkembangan, kemudian sejarah daripada fakultas ini. Silahkan Bapak. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang kita kenal dengan singkatannya FUAD adalah fakultas yang membidangi 12 jurusan saat ini. Awalnya fakultas kami hanya punya satu jurusan saja, yaitu ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang awalnya adalah tafsir hadis, lalu menjadi IAT, lalu disusul kemudian ada AFI, ada Akidah dan Filsafat Islam, dan juga Tasawuf Psikoterapi. Setelah itu kemudian Bapak Dekan FUAD yang lama, Profesor Dr. Abad Badruzzaman, beliau mengembangkan fakultas ini menjadi 12 prodi, 12 program studi yang itu kemudian meliputi humaniora dan sosial. Saat ini kami memiliki pengembangan untuk setiap jurusan dan kita membagi menjadi 3 klaster saat ini. Yang pertama, klaster Arabic based yang berbasis bahasa Arab. Di situ ada 4. Ada manajemen dakwah, kemudian ada Al-Quran dan Tafsir IAT, kemudian ada BSA Bahasa dan Sastra Arab, dan ada juga ilmu hadis. 4 ini kita kategorikan sebagai kelompok yang Arabic based. Kemudian yang kedua ada yang English based, berbasis bahasa Inggris, karena fokusnya nanti menciptakan mahasiswa yang pakar menjadi peneliti dan menjadi ilmuwan. Ada 3. Yang pertama adalah Akidah dan Filsafat Islam yang kita kenal sebagai AFI.
kemudian yang kedua ada sosiologi agama, dan yang ketiga adalah sejarah peradaban Islam yang kita kenal katanya dengan SPI. Adapun sisanya ini adalah vocational base. Satu, tasawuf psikoterapi, yang kedua psikologi Islam, yang ketiga adalah bimbingan konseling Islam, terus ada IPI, ilmu perpustakaan dan informasi Islam, terus berikutnya ada KPI, komunikasi penyiaran Islam. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan punya televisi sendiri, namanya Satu TV. Sudah launching kemarin. Dan ada lagi bimbingan konseling Islam. Dari 5 ini adalah masuk klaster yang vocational, yang memang melahirkan alumni-alumni yang berkompeten di bidangnya dan menjadi profesional. Gitu. Oke, jadi untuk perkembangannya sampai dengan saat ini dibagi menjadi 3 klaster ya. Yang pertama Arabic base, kemudian English, dan juga vocational. Luar biasa. Kemudian Bapak, selain dari perkembangan yang sudah ada, kemudian program studi yang sudah dijelaskan tadi, nah ini terkait dengan visi misinya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Visi kami jelas, kami ingin melahirkan mahasiswa-mahasiswa alumni yang profesional di bidangnya, yang lulus memiliki skill dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya. Kita contohkan saja KPI, komunikasi penyiaran Islam. Kita ingin melahirkan pakar-pakar di bidang dan skill-skill yang di bidang broadcasting. Kemudian di BKI menjadi orang-orang yang menguasai bimbingan konseling, dan di yang English base seperti sosiologi agama dan filsafat Islam ini melahirkan para ilmuwan, cendekiawan, terutama penulis. Kita fokuskan menjadi penulis dan peneliti. Nah, untuk yang Arabic base ini kita kembangkan lebih fokus ke keagamaan dan juga ke penguasaan menjadi profesi di bidangnya. Begitu juga di yang vocational tadi ada psikologi. Mereka akan menjadi menguasai psikologi itu, dan juga di BKI dan konseling, di perpustakaan juga begitu. Dan insya Allah visi kita jelas, kita akan membangun alumni-alumni yang berkualitas dan siap masuk ke lapangan pekerjaan. Luar biasa sekali. Siap membangun alumni dari FUAD yang nanti siap bekerja dengan profesional dan juga nanti dengan soft skill yang dimilikinya, maka dia akan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitu nggak Bapak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke sebelahnya Bapak Dekan, yaitu ada Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini luar biasa sekali nih Bapak. Terkait dengan bidang akademik dan pengembangan lembaga, pastinya tidak jauh dengan yang namanya kurikulum ya Pak? Ya. Bisa tolong dijelaskan bagaimana kurikulum yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah? Baik, terkait dengan kurikulum yang dikembangkan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ini juga memiliki excellencies, kekhasan dibanding dengan fakultas yang lain, saya kira. Kekhasan tersebut ada 3 term, ada 3 terminologi. Yang pertama adalah profetis, yang kedua humanis, dan yang ketiga analitis. Dari ketiga terminologi ini, FUAD sebagai fakultas yang terbanyak di jurusan, pada jurusannya ini mencakup 3 ranah yang paling lengkap menurut saya dibanding dengan fakultas yang lain. Yang pertama tadi itu kekhasannya adalah profetis. Profetis ini tentu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan risalah kenabian. Ini bersifat normatif, dan dalam konteks ilmu modern ini masuk dalam kategori
ilmu budaya. Ilmu budaya. Sedangkan yang kedua, ini bersifat humanitis. Tentu yang bersifat humanitis ini berhubungan langsung dengan hal-hal yang bersifat sosiologis, lebih mengedepankan pada interaksi hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, manusia satu dengan alam sekitarnya, dan makhluk yang lain. Ini yang bersifat humanitis. Nah, yang ketiga, ini yang paling sedang getol-getolnya ini dimunculkan di Fuad adalah yang analitis, di mana kajian-kajian metodologis yang bersifat epistemologis ini benar-benar dikembangkan di Fuad. Bahkan kebijakan untuk tahun ini mencoba Fuad lulusannya ini harus mampu menggolkan satu bentuk artikel yang harus nanti dimasukkan ke jurnal. Nah, ini bagian dari penekanan aspek analitis, metodologis, dan sekaligus epistemologisnya. Saya kira itu. Luar biasa. Jadi ada 3 terminologis yang digunakan di Fuad ini ya Bapak. Ada dari segi analitisnya seperti apa, kemudian humanis dan juga profetis. Sangat lengkap sekali, luar biasa. Nah, sekarang terkait dengan masa pandemi ini Bapak, otomatis kurikulum yang digunakan apakah tetap seperti dulu harus luring atau bertatap muka, atau ada kurikulum khusus nih yang digunakan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah? Silakan. Untuk model kurikulumnya yang dikembangkan sekarang adalah sesuai dengan kebijakan pimpinan juga, bahwa kurikulum yang dikembangkan adalah dalam bentuk daring. Nah, ini juga Fuad dalam hal ini telah mengikuti perkembangan yang ada di lembaga, baik dalam bentuk e-learning, juga Google Zoom, maupun bentuk-bentuk yang lain, atau yang paling sederhana adalah WA Group gitu ya. Jadi intinya bahwa kita juga mengembangkan bentuk-bentuk daring yang kemudian harus diterapkan oleh seluruh dosen di Fuad agar pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik. Dan meskipun di musim COVID ini, kami menghimbau kepada seluruh dosen untuk tetap melakukan pembelajaran itu 16 kali pertemuan. Dengan cara daring, insya Allah itu target itu akan bisa kita laksanakan, saya kira. Akan bisa tetap tercapai begitu ya, luar biasa. Berarti untuk masa pandemi ini menggunakan kecanggihan teknologi. Betul, dengan cara kurikulumnya disampaikan secara metode daring menggunakan e-learning dan kawan-kawan. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ada sosialisasi atau tutorial nih? Nah, biasanya kan adik-adik mahasiswa baru itu pasti masih bingung. Biasanya dari sekolah dulu mungkin masih menggunakan metode tatap muka, kemudian sekarang harus benar-benar bisa menguasai kecanggihan teknologi. Itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk tutorial itu juga sudah disampaikan oleh Fuad, dan juga secara institusi itu semua sudah dilakukan. Jadi saya kira bagi mahasiswa baru bisa langsung saja lihat ke link Fuad ataupun juga ke IAIN Tulungagung secara umum. Saya kira. Oke, luar biasa. Jadi untuk adik-adik maba tidak perlu bingung ketika nanti mulai perkuliahan, bertemu dengan dosen dan kawan-kawan untuk akses e-learningnya, ada tutorialnya, sudah tersedia di website Fuad ataupun di website IAIN Tulungagung. Nah, luar biasa. Sekarang kita lanjut nih ke sebelahnya, yaitu ada Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Assalamualaikum, Bapak. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau berbincang-bincang nih Pak terkait dengan sistem, kemudian perencanaan, keuangan, secara sistematikanya seperti apa yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini. Ya, di bidang kami sebetulnya menerjemahkan visi dan misi serta program kegiatan fakultas yang sudah ditetapkan oleh pimpinan atau oleh Bapak Dekan. Karena itu penganggaran
karena di bidang kami itu kan sebenarnya meliputi keuangan, kepegawaian, dan ke administrasi umum. Jadi semuanya berbasis, jadi dimulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan sampai ke evaluasi. Jadi jangan sampai program-program yang sudah dicanangkan sebagaimana dikembangkan oleh fakultas itu tidak teranggarkan. Jadi semuanya harus dianggarkan berbasis visi-misi dan program. Oke, kemudian dari segi penganggarannya yang sudah dijelaskan tadi, kan kita ketahui bahwasanya FUAD ini jurusannya paling banyak begitu ya, otomatis mahasiswanya juga jumlahnya apakah juga sebanyak itu, kemudian dosennya juga seperti apa Pak? Perbandingan antara dosen dan juga mahasiswanya seperti apa di FUAD ini? Tahun 2019, mahasiswa kita 2.990-an, jadi hampir 3.000. Untuk tahun ini sekitar tambahan 1.300, jadi sekarang sekitar 4.000-an ya. 4.000-an. Kalau dosennya ya simbang, jadi kalau saya lihat itu perbandingannya 1 banding 35, jadi itu sesuai standar di orang itu untuk bidang sosial bisa 1 sampai 30-an. Kalau ini 35 ya berarti itu sangat proporsional sekali. Oke, jadi jumlah dosen dan mahasiswanya itu sangat proporsional sehingga nanti mahasiswa di FUAD ini akan mendapatkan keilmuan yang sesuai dan kompetensinya sesuai dengan yang diajarkan dengan dosennya, begitu luar biasa. Bapak terkait dengan pendanaan kegiatan atau dana pengembangan pendidikan di bidang kegiatan mahasiswa itu seperti apa kalau di FUAD? Jadi semua kegiatan mahasiswa itu DIMA, SEMA itu teranggarkan. Bahkan kita ini mensubsidi kegiatan DIMA itu supaya meskipun anggaran kita sedikit, tapi supaya kegiatan mahasiswa tetap jalan dengan baik, kita subsidi. Sudah cukup itu. Oke, artinya jadi mahasiswa FUAD ketika ada kegiatan itu mendapatkan support penuh begitu ya dari fakultas. Jadi untuk adik-adik nanti yang ingin berprestasi, mengikuti perlombaan, nanti akan ada anggaran yang disediakan oleh fakultas untuk memicu lagi, untuk memacu supaya prestasi ini semakin meningkat. Nah, ini berbicara tentang prestasi mahasiswa ini, saya akan berbincang langsung dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Hajah Salama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa ceria sekali hari ini. Alhamdulillah. Oke Ibu, terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, bisa diceritakan apa saja sih kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini Ibu? Iya. Terima kasih. Kalau untuk kegiatan kemahasiswaan, saya mau menjelaskan dulu ya terkait dengan jurusan yang ada gitu ya. Bahwa dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini ada namanya organisasi kemahasiswaan. Itu ada SEMA, namanya Senat Mahasiswa Fakultas, ada DEMA, Dewan Mahasiswa Fakultas gitu ya. Jadi kalau SEMA itu lembaga legislatifnya gitu Mbak. Kalau DEMA itu lembaga eksekutifnya gitu ya. Nah, di fakultas karena kita mempunyai 12 jurusan, maka ada namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi sebanyak 12 jurusan itu. Jadi secara umum di FUAD ini ada 1 SEMA fakultas, ada DEMA fakultas dan 12 HMJ gitu ya. Nah, semuanya ini, semua lembaga ini mendapat subsidi gitu ya, yang sudah jelas tercantum dalam anggaran. Nah, itu untuk pengembangan. Nah, di sini saya sebagai bundanya FUAD gitu ya, Bunda FUAD ini ibunya anak-anak FUAD gitu ya. Dan alhamdulillah ini banyak sekali anak saya gitu ya. Bukan hanya banyak anaknya, tapi karena banyak jurusannya. Jadi regulasi kegiatan di FUAD ini melampaui regulasi dari misalnya FEBI gitu ya, FEBI, FASIH mungkin gitu ya, walaupun mungkin memang mahasiswanya di sana banyak gitu ya, tetangga kita itu banyak, tapi jumlah HMJ-nya kan sesuai dengan jurusannya. Nah, ini regulasi kegiatan di FUAD ini banyak sekali dan frekuensinya sangat padat. Itu Mbak.
Karena coba dibayangkan misalnya di masing-masing HMJ mempunyai, tiap divisi mempunyai 2 saja gitu ya, kegiatan kali 12 gitu ya. Belum lagi demanya, sema gitu ya. Belum lagi, nah ini kami juga mengkoordinir terkait dengan kegiatan HMJ sekaligus dengan kegiatan jurusan yang itu nanti ada kerjasama dalam bentuk pusat studi. Jadi di FUAD ini Mbak ya mempunyai pusat studi yang cukup banyak dan itu termasuk pionir gitu ya di IAIN ini, pusat studinya banyak gitu ya. Nah ada 2, masing-masing jurusan tuh punya pusat studi. Ada IJIR di AVI, PSKIH di IAT gitu ya, terus PSTT ada banyak itu, masing-masing punya pusat studi. Nah, kami di sini sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan ini mencoba gitu ya, ketika pusat studi itu kepanjang tanganan, perpanjangan tangan dari pihak akademik gitu ya, untuk memperkuat kompetensi mahasiswa atau profil nanti. Nah, mahasiswa yang di HMJ ini, HMJ ini mengkoordinir di level mahasiswanya, terus kita temukan gitu ya, antara ketua HMJ, ketua jurusan, dan direktur pusat studi. Bagaimana 3 komponen ini, 3 unit ini bisa bersinergi ya, bersama-sama nanti kolaborasi dalam beberapa kegiatan gitu ya, karena tetap semuanya nanti mahasiswa ini kan. Jadi beberapa kegiatan untuk sama-sama mendukung kompetensi yang dicita-citakan oleh jurusan maupun fakultas kita. Gitu. Luar biasa, banyak sekali ternyata Iya, ya 12. jumlahnya, punya 12 HMJ, belum masing-masing ini punya pusat studi lagi. Wah, Iya, ini betul. berarti adik-adik nanti yang masuk di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah jangan sampai tidak memanfaatkan unit Iya, kegiatan betul. yang sudah tersedia, dan juga nanti ada support-support tertentu yang bisa dimanfaatkan juga, misalnya Iya. pendanaan, mungkin perlombaan dan kawan-kawan Betul. untuk memacu prestasi begitu. Ini berkaitan dengan Iya. prestasi. Kira-kira Ibu bisa diceritakan prestasi mahasiswa FUAD ini seperti apa ini ya? Ya, subhanallah itu ya. Waduh, luar biasa. Bahwa kami bangga dengan mahasiswa kami. Terus terang itu ungkapan jujur ya, tulus dari para pimpinan, para pengelola di fakultas dan di jurusan. Bahwa awalnya gitu ya, yang jurusan Usuluddin ini tadi sedikit mahasiswanya, tapi pada saat itu pula mahasiswa Usuluddin itu menurut kami mewarnai dinamika waktu itu STAIN maupun IAIN. Nah, apalagi sekarang setelah berkembang menjadi FUAD, ada 3 rumpun keilmuan, ada Usuluddin, Adab, dan Dakwah. Ini kan klaster keilmuan yang luar biasa gitu ya. Nah, masing-masing ini mahasiswa di jurusan itu bisa leluasa mengembangkan prestasi sesuai dengan kompetensi dan hobi. Saya katakan hobi gitu ya. Karena tidak mesti hobi itu sama dengan kompetensi yang, kalau kompetensi ini kan yang akan dibentuk, diarahkan melalui kurikulum gitu. Kalau hobi ini kan nanti bisa dikembangkan di luar perkuliahan misalnya. Nah, ini dari dua-duanya ini bisa dikembangkan melalui wadah tadi HMJ ya, HMJ nanti ada divisinya. Nah, yang mempunyai hobi di luar kompetensi akademiknya, dia nanti silahkan adik-adik bisa gabung di UKM gitu ya, di UKM yang dikelola oleh WR3 itu, yang bidang seni ada, bidang olahraga ada. Nah, ini yang kelebihannya juga di FUAD, menurut saya perlu saya sampaikan juga nih kepada adik-adik dan semuanya, bahwa di FUAD ini walaupun tadi ada 12 HMJ, itu bagi mahasiswa kami belum cukup gitu ya. Sampai akhirnya di fakultas ini mendirikan namanya LSO, Mbak. Lembaga semi otonom. Lembaga semi otonom ini terus terang tidak masuk ke anggaran. Ya kan, memang bukan lembaga formal gitu ya. Tapi mereka tetap bertahan dan mau berjuang karena
dianggap itu lembaga yang bisa mewakili gitu ya, tempat untuk menuangkan kemampuan mereka. Jadi ada selain HMJ itu tadi Mbak ya, saya ingin mengenalkan juga ini di Fuad ini ya, nanti yang mau bergabung silahkan gitu ya. Ada bidang seni, ada bidang seni misalnya Fajrul Ummah, ada juga musik gitu ya, Fuad, Fuad musik gitu ya, Fuad musik gitu ada. Terus yang ingin di dunia jurnalis itu ada Aksara, itu udah dibuletin ada juga. Terus ya yang pokoknya mereka yang punya skill di luar kompetensi ini ya, mereka bergabung di sana. Dan alhamdulillah selama ini kami banyak sekali sudah sebenarnya di bank data kami sertifikat hasil prestasi mahasiswa gitu ya, yang tidak bisa kami bacakan satu persatu, tapi saya ingat yang baru gini ya, baru saja gitu, itu ada prestasi yang menurut kami ini prestasi. Mahasiswa kami bisa memasukkan tulisan dalam jurnal ilmiah yang Scopus gitu, Sinta 2 gitu ya. Kemudian dari HMJ IP gitu ya, IPI perpustakaan kalau ini, itu juga sudah membuat jurnal sendiri Pak Dekan. Mereka buat jurnal sendiri untuk menampung ini nanti keahlian karena terkait dengan perpustakaan itu ya. Terus lagi ada, walaupun kita ini Fuad yang seperti itu ya, ternyata mahasiswa kami itu mensupport juga kegiatan-kegiatan bidang olahraga dan seni. Bahkan namanya seni pencak silat gitu ya. Pencak silat itu ada mahasiswa TP gitu ya. Coba TP gitu ya. Tasawuf psikoterapi tapi juara 1 regional maupun nasional dalam pencak silat. Demikian juga ada itu mahasiswa dari SA yang juara basket atau mohon maaf apa itu namanya? Bukan takraw, bola voli, sejenis itu. Pokoknya olahraga gitu ya. Bukan bukan voli, takraw mirip itu, cuma 6 orang basket. Itu basket gitu ya. Itu tuh juga anak sosiologi gitu ya. Terus yang tidak kalah pentingnya kami sampaikan gitu ya, bahwa mahasiswa kami itu hampir di semua jurusan itu memprogramkan penulisan karya ilmiah itu di semua jurusan HMJ gitu, karena memang kami ingin mempunyai distingsi gitu ya, ekselensi Fuad itu di bidang literasi. Dan ini sudah banyak itu tulisan dari mahasiswa kami yang bisa menjuarai di LKTI gitu ya, dari MD kemarin juga ada, dari PI yang barusan kemarin di Aceh itu juga gitu ya. Terus dan IJIR ini ya, mahasiswa dari filsafat itu malah sudah mendunia juga gitu tulisan-tulisannya gitu ya. Tiap hari itu sudah ada stok dan sekarang melimpah. Dan hampir di semua pusat studi itu sudah punya tandon tulisan itu Mbak, luar biasa memang di Fuad ini geliat literasinya gitu ya, dan kami ingin betul mensupport itu. Nah, terkait dengan peningkatan prestasi dan pembinaan ini, maka anggaran yang disediakan oleh Fuad sebenarnya memang ya dianggap kecil itu Pak Wadek ya, tapi bisa di antara itu tetap anak-anak bisa memaksimalkan. Jadi ada kegiatan yang rata-rata diusulkan ke kami itu teknik penulisan, mesti peningkatan penulis ini, kemampuan menulis. Jadi ada model pelatihan coaching gitu ya, penulisan artikel dan seterusnya. Itu sangat khas gitu ya, khas di Fuad. Mungkin itu yang di antara saya katakan masih banyak gitu ya, masih banyak sekali gitu menurut kami yang bisa dibanggakan. Oh ya, silakan. Kegiatan mahasiswa tadi itu
baik yang tadi DEMA, SEMA, Iya. masuk MJ, LSU itu apa? LSU itu Lembaga semi otonom. semi otonom ya. Jadi kami menganggarkan juga ya. Jadi, oleh karena itu prinsip penganggaran yang ada di kami adalah adil. Karena dananya terbatas, ya, tapi keragaman kegiatan masih banyak, maka kita harus adil dalam perencanaan sehingga semua kegiatan dan program mahasiswa itu tercover oleh anggaran. Oke, adil dalam perencanaan proporsional begitu ya Pak penggunaan dananya untuk masing-masing kegiatan di LSO. Ada tambahan dari Pak Dekan, silakan. Ya, saya ingin menegaskan satu hal lagi bagi teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang sudah memilih FUAD. Selamat bagi Anda karena Anda akan berkarir dengan kemampuan yang terlatih dan kompetensi yang kuat. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, selain nanti melahirkan alumni-alumni yang berkualitas, yang kompeten, yang mumpuni, tapi ada satu hal lagi yang perlu Anda catat. Ada satu alumni IAIN Tulungagung, IAIN kita dari IAT, sekarang sedang kuliah S2 di Washington University di New York sana. Ini luar biasa ini Bapak ini. Iya. Ya, di Amerika. Terus beberapa yang lain seperti LPDP. Mas Edong itu juga sekarang sedang kuliah S2 di CRCS UGM dengan beasiswa dari Kementerian Agama. Yang LPDP. Yang Kementerian Kan Agama. ada. Kemudian ada lagi yang teman-teman alumni filsafat juga yang sekarang sedang kuliah di S2 di UI mendapatkan beasiswa dari LPDP, Mbak Seli. Dan yang ada juga dari alumni IAT juga, Setiamin itu lulus dari IAT kemudian melanjutkan di UB Malang dengan beasiswa dari LPDP. Dan masih banyak lagi alumni-alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, apapun jurusannya, selain kompetensi, mereka juga kita siapkan kemampuan banyak hal, termasuk nanti untuk merebut beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka catatan saya satu, asal Anda rajin, ikut aturan, kuliah rajin, skema sudah terbentuk, roadmap ada, ikuti dengan tekun, masa depan menunggu Anda. Luar biasa, ini masa depan sudah nggak main-main di depan mata ini. Kakak tingkatnya saja beasiswanya begitu luar biasa ya Bapak, belum yang lain-lain. Nah, sekarang kekaitannya dengan pengenalan budaya kampus. Ini adik-adik maba kita sedang melaksanakan PBAK, pengenalan budaya akademik kampus. Tolong Pak disampaikan pesan-pesannya untuk adik-adik maba ini. Betapa pentingnya acara ini sehingga nanti mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait perkuliahan atau apapun itu. Bisa disampaikan, monggo Bapak Dekan. Bagi adik mahasiswa, maba ini adalah sarana untuk pengenalan tentang institut dan juga pengenalan di fakultas. Nanti tentang akademiknya, tentang proses administrasinya, dan seterusnya. Dan nanti akan dibantu oleh kakak-kakak senior yang sekarang aktif di DEMA fakultas dan dibantu oleh kakak-kakak yang lain. Dan pesan saya itu, ikuti acara ini dengan tekun, jangan sambil tidur. YouTube-nya pasang terus. Dan satu hal lagi, tolong jaga paketnya supaya bisa selesai. Ingat, kita punya satu TV. Satu TV ini adalah satu TV-nya IAIN Tulungagung, dan ini adalah karya anak-anak KPI, mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Luar biasa. Satu TV ini adalah bukti bentuk karya dari FUAD begitu ya Pak. Salah satu kontribusi dari FUAD untuk IAIN Tulungagung. Nah, sekarang pesan-pesannya mungkin dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga terhadap adik-adik yang sekarang sedang masa orientasi di PBAK itu seperti apa? Silahkan Bapak. Ya, selamat bergabung seluruh mahasiswa baru FUAD. Saya ucapkan selamat dan ikuti maba baru 2020-2021 ini dengan seksama. Jangan sampai terlewatkan. Semua ikuti sesuai dengan jalur. Semua ikuti sesuai dengan penjadwalannya. Ikuti, jangan sampai terlewatkan. Minta
informasi dari kakak-kakak kelas, dari bapak dosen, dari siapapun yang Anda temui, dan utamanya langsung menuju kepada link di Fuad. Fuad memang oke. Luar biasa, Fuad memang oke. Sekarang ke Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan. Masih seputar PBAK ini Pak, untuk maba ini. Kira-kira hal-hal penting apa terkait dengan perencanaan administrasi yang perlu mereka ketahui supaya mereka tidak ketinggalan informasi nih terkait dengan itu. Silahkan Bapak. Terutama di bidang layanan akademik sistem online. Di Fuad ini sudah ada namanya Sintak. Ini untuk melayani kebutuhan akademik mahasiswa secara online. Jadi mulai dari pembelajaran, mulai dari PPM itu PPM praktek mahasiswa, kemudian mulai skripsi sampai yudisium sampai wisuda sampai yudisium sampai pengambilan ijazah, itu semuanya kita ini serba online. Jadi meskipun pandemik ini berjalan, tapi layanan kepada mahasiswa itu tetap berjalan. Mahasiswa tidak perlu ke kampus misalnya, seperti misalkan mengusulkan skripsi, proposal skripsi itu cukup dari Sintak itu diunggah, nanti kami yang akan meneruskan sehingga sampai mereka daftar ujian. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Untuk jadi layanan akademik kita ya, ini Pak? memang menerapkan paperless, jadi tidak ada menggunakan kertas yang banyak sehingga semuanya serba online, termasuk tadi yang disinggung oleh Bapak PD1 itu skripsi kita nanti cukup dalam bentuk artikel sehingga tidak perlu difotokopi banyak, cukup artikel yang diunggah di jurnal, sampaikan Bu PD3 tadi, jurnal yang standar nasional. Jadi kalau bisa nanti yang Sinta 2 malah gitu. Terima kasih. Luar biasa. Sekarang ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Silahkan Ibu pesan-pesan terkait dengan acara PBAK ini agar mahasiswa baru itu tahu Fuad seperti apa, kemudian pentingnya acara itu seperti apa. Silahkan Ibu. Iya, kebetulan ini namanya PBAK ini pas di bawah koordinasi saya, bahwa PBAK itu penting. Pertama menurut saya sebagai ucapan selamat datang ya, dari kami pengelola fakultas, pengelola jurusan, bahkan dari institut. Makanya di sini kami katakan welcoming gitu ya, sebagai welcome greeting gitu ya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum di kulliyati usuluddin wal adab wad da'wah. Jadi kami ingin menyambut ya mahasiswa kami, mahasiswa baru yang memilih Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kami sudah sangat terbuka menyambut dan diawali dengan PBAK ini. Ya, selamat datang. Selanjutnya penting yang kedua gitu ya, urgensi dari PBAK yang kedua itu adalah menurut kami sebagai satu media pengenalan gitu ya, to introduce gitu ya, introduction gitu ya. Jadi kita mengenalkan apa dan bagaimana fakultas, apa dan bagaimana mau jadi apa nanti ya setelah berproses memilih di jurusan masing-masing gitu, akan kita kenalkan. Nah, setelah PBAK ini nanti jangan lupa ya, jangan patah semangat, masih kumpulkan energinya lagi, akan ditindaklanjuti dalam bentuk makrab gitu. Nanti setelah kami menyambut di fakultas gini ya, adik-adik nanti akan disambut oleh para kajur dan teman-teman di HMJ masing-masing dalam bentuk makrab. Nah, siap? Oke, gitu ya. Insya Allah. Nah, itu nanti semua materi itu akan dikenalkan setelah adik-adik semua ini ya, setelah mahasiswa baru kita terima, kita sapa, namanya dalam bahasa Jawa itu kita gupuh gitu ya, kita menyambut tamu gitu ya, maba ini sebagai tamu kami, tapi setelah tamu itu kita persiapkan, kita kenalkan materinya dalam PBAK dan makrab nanti, terus diikuti proses kegiatannya dalam semua introduction tadi, barulah kita ingin membuat mahasiswa baru ini nanti at home gitu ya, jadi ada at homing gitu ya. Ini proses setelah disambut gitu ya, tamu kalau disambut terus disuguhi,
disuguhi hidangan-hidangan yang berupa apa saja yang dimiliki oleh fakultas dan jurusan, kan akan merasa nyaman gitu ya. Dengan merasa nyaman itu, kami berharap mahasiswa yang sudah memilih sesuai jurusan masing-masing itu sudah tidak bimbang lagi, sudah tidak ragu lagi. Nanti saya setelah lulus mau jadi apa misalnya gitu ya, mau apa, udah at home. Maka PBAK ini penting, ikuti terus prosesnya. Kakak-kakak yang di panitia PBAK ini dari jurusan semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya menyambut saudara semua ini dari tim semua gitu ya, tim dari baik institut sudah berjalan kemarin, sekarang dari fakultas, dan insya Allah dalam bulan depan nanti masuk ke jurusan masing-masing. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih, Mbak. Luar biasa. Jadi ini acara PBAK ini adalah salah satu acara yang penting yang nanti isinya adalah seluruh informasi terkait dengan kefakultasan ataupun di institusi, sehingga jangan sampai terlewatkan seperti itu. Ini yang terakhir ini untuk keempat narasumber kita pada acara hari ini terkait dengan harapan dan pesan Bapak Ibu sekalian untuk mahasiswa IAIN Tulungagung, khususnya mahasiswa FUAD. Monggo dari Pak Dekan terlebih dahulu. Saya berharap sekali nanti seluruh mahasiswa FUAD akan sukses, jaya, dan bisa mengabdi ke masyarakat, dan skill terasah dengan baik, baik hard skillnya maupun soft skillnya. Selamat sekali lagi, dan Anda tidak salah memilih jurusan dan fakultas. Oke, luar biasa. Bapak mungkin dalam bahasa Arab, Pak, bisa disampaikan ini pesan-pesannya supaya mahasiswa itu tahu, oh ternyata di sini ada Arabic base, English base itu bisa terlihat seperti itu. Monggo dari Pak Dekannya ini. Wa kullakum ahlan wa sahlan bihudurikum huna wa takunu aduwwan minna min kulliyatina hadha. Fa nahnu bisururin jiddan bi kaunikum huna wa I'm glad and pleased to have you becoming part of us. Bacana Hindi bolo acaranya. Ini bahasa India karena saya pernah kuliah di India. Swagatam to mere dosto wahai se student me fir inshallah success karena jaunge success sub student success hai. Oke, luar biasa. Sekarang untuk Bapak Pagedikan 1, silakan disampaikan pesan-pesan dan harapan kepada mahasiswa IAIN, khususnya mahasiswa FUAD. Silakan Ya. Bapak. Ya, terima kasih ya kepada seluruh mahasiswa baru FUAD. Saya ucapkan selamat datang dan tetap jaga sehat. COVID-19 bukan merupakan tantangan karena semua sudah didesain oleh FUAD dengan baik untuk menanggulangi COVID-19. Tetap sukses, jaya sebagai mahasiswa FUAD. Sukses itu artinya selalu berkembang, bernilai, dan bermanfaat bagi orang lain. Jaya FUAD. Jaya FUAD, luar biasa. Kemudian dari Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, silahkan disampaikan pesan-kesannya seperti apa. Kemudian bisa pakai bahasa Arab juga Bapak, silahkan. Atau bahasa Inggris dan bahasa lain, monggo. Saya bahasa Jawa. Oh gitu. Silahkan, boleh silahkan. Ya, harapan saya tetap gali budaya di kampus ini, terutama budaya selain budaya pembelajaran, itu ada hidden kurikulum yang bisa dikembangkan sehingga tadi bisa mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan yang disampaikan Pak Dekan tadi. Itu adalah meliputi skill Arabic dan English tadi itu. Jadi 3 potensi itu silakan dikembangkan, semuanya ada di FUAD. Anggaran juga ada, kita sediakan semuanya untuk mahasiswa. Terima kasih, sehat selalu, FUAD oke. FUAD oke, sehat selalu. Sekarang dari bundanya FUAD ini, silakan Ibu harapan dan pesannya terhadap mahasiswa IAIN, khususnya mahasiswa FUAD. Saya tadi sudah menyambut ya, sebagai seorang ibu, ini pesan seorang ibu, bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi untuk mahasiswa FUAD semuanya, dan mungkin juga untuk siapa pemirsa yang ada di sana, gitu ya.
bahwa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini adalah fakultas yang berdasar kemanusiaan diantaranya. Maka terkait dengan menghadapi situasi keberagamaan secara global gitu, kami ingin berpesan kepada anak-anak semua, at-tadayyun al-insaniyah qabla tadayyun. Jadi kita harus mengedepankan sisi-sisi humanitas dalam beragama. Nah, terkait dengan akademik, saya ingin berpesan bahwa fakultas kami tidak hanya menginginkan satu sisi saja kesuksesan, tapi dari berbagai aspek. Maka berpikir kritis, bersikap etis. Gabungkan aspek kognisi, gabungan juga dengan sikap etika. Nah, dalam berpikir kritis kita harus menyampaikan secara etis. Gitu. Ada satu lagi yang ini menjadi wanti-wanti saya, gitu ya. Dalam menyeimbangkan kemampuan, gitu ya, kemampuan anak-anak, kemampuan kita semua, saya ingin menuju sebuah profil, gitu ya, profil bahwa profil anak muda, profil mahasiswa, profil santri atau apapun gitu ya, berprestasi. Saya ingin semuanya ini nanti berprestasi, baik berprestasi akademik maupun non akademik. Tapi jangan lupa yang kedua, iso ngaji. Di sini juga akan difasilitasi kita mengaji, baik itu ngaji kitab mau mengkaji keilmuan apapun. Jadi ngaji dan kaji. Tapi jangan lupa ngerti aji neng diri. Kita harus tahu harga diri kita, gitu ya. Kita tidak bisa menghargai orang lain kalau kita tidak tahu harga diri. Dan kita juga kalau tidak punya harga diri juga tidak layak dihargai. Maka harus ngerti aji neng diri. Jagalah harga diri kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang muslim. Nah, ini yang terkait yang keempat ini ya, menggabungkan aspek sosialnya gitu ya. Saya ingin jogo ati lan lati. Jadi dalam bertutur, dalam berinteraksi, jagalah komunikasi. Ucapkan sesuatu yang baik gitu ya, baik didengar, baik ya dicerna gitu, supaya hati dan perut kita tidak sakit. Mungkin itu pesan saya untuk anak-anak semuanya. Oke, luar biasa bundanya Fuad ini, memang semuanya dari latinya dijaga, hatinya pun dijaga, luar biasa. Ini saya pengen tahu nih jargonnya Fuad ini seperti apa ya untuk menyambut para maba-maba kita yang di Fuad khususnya. Sudah disiapkan ini jargon khusus dari Fuad? Saya beri Bapak bersama-sama ya. Jaya. Jaya. Oke, siap. 1, 2, 3 Fuad. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, luar biasa sekali. Baiklah pemirsa Satu TV, berikutlah tadi adalah acara talk show bersama dengan dekadat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel Satu Televisi, dan sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Saya Mega Tunjung Hapsari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngobrol-ngobrol dulu. Ya, Alhamdulillah. tapi natural selama ini. Natural tapi. Natural bagus ya. Bakat. Pagi kan dikerjain sama Mega.